Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topik kita adalah modal dasar seorang pendidik hebat. Modal dasarnya adalah etos, patos, logos. Dan modal dasar itu disampaikan oleh Aristoteles pada 382 sebelum Masehi. Prinsip dasar seorang pendidik, prinsip dasar seorang orator, prinsip dasar seorang pembicara, itu ada 3 dasar yang harus dimiliki, yaitu etos, patos, logos. Bagaimana etos, patos, logos? Ikuti yang satu ini. Etos, patos, logos. Etos artinya kredibilitas, karakter yang sudah terbentuk dari seorang pendidik. Etos dicirikan oleh pengalaman selama menjadi guru, perkuliahan yang diikuti sehingga dia menjadi guru, latar belakang kemampuan yang dia miliki, pengalaman yang telah dia serap sehingga selama ini dia menjadi pendidik. Contohnya, siapa dia? Dia adalah pendidik yang sudah 30 tahun. Siapa dia? Dia adalah seorang pendidik yang betul-betul sarjana pendidikan bahasa Indonesia, sehingga dia layak mengajarkan bahasa Indonesia. Siapa dia? Kok bisa mengajar melukis? Dia adalah pelukis di kota ini sudah puluhan tahun. Siapa dia? Dia adalah orang yang berpengalaman. Jadi modal dasar seorang pendidik adalah etos. Etos itu pengalaman yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi pendidik yang hebat. Latar belakang akademis yang dicapai oleh guru itu yang segaris dengan yang diajarkan. Jangan sampai siapa yang mengajarkan bahasa Indonesia itu, oh itu orang baru datang Pak, dia hanya pengen senang saja, dia tidak punya latar belakang bahasa Indonesia, berarti etosnya rendah. Jadi etos berkaitan dengan kredibilitas, kemampuan dasar seseorang yang diperoleh dari pengalaman atau kisah hidup atau proses yang dia jalani sampai menjadi seorang pendidik. Etos modal dasar bagi seorang pendidik. Ibarat sebuah kursus, pelatih itu siapa? Oh, pelatih itu lulusan KPL. Oh, pelatih itu lulusan KPD dalam gerakan pramuka. Berarti dia layak secara akademis menjadi seorang pelatih. Siapa dia? Oh, dia pelatih sudah lama, sudah 20 tahun dan punya banyak prestasi. Berarti layak untuk menjadi seorang pendidik. Siapa dia? Dia guru yang sering menang lomba Pak. Dia beberapa kali lomba menang terus. Berarti layak menjadi pendidik. Jadi etos adalah karakter yang terbentuk dari pengalaman, dari proses, sehingga memunculkan kredibilitas yang bagus bagi seseorang. Maka kalau ingin menjadi pendidik, kuatkan etos Anda, kuatkan pengalaman Anda. Jika ingin memilih pendidik, pilihlah pendidik yang punya etos. Patos itu adalah cara penyampaian hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara pelatih dengan peserta, hubungan antara pembicara dengan audiens. Hubungan itu ada kaitan dengan emosional. Apakah ada humornya? Apakah betul-betul gunakan media yang bagus? Apakah bahasanya yang bagus? Patos berkaitan dengan cara-cara penyampaian, berkaitan dengan mimik, berkaitan dengan ekspresi, berkaitan dengan totalitas penyampaian. Patos adalah cara, langkah-langkah, metode penyampaian yang harus dimiliki seorang pendidik. Metode, teknik, pembelajaran itu kunci untuk patos. Guru yang hebat, pendidik yang hebat, dia mempunyai banyak cara. Dia ratusan caranya, bahkan ribuan, bergantung pada tujuannya apa, siswanya seperti apa, tempatnya di mana.
cara penyampaian membuat peserta didik, membuat siswa senang, gembira, dan cepat paham. Itulah patos. Yang ketiga, logos. Logos adalah kemampuan berpikir, kemampuan seseorang ketika dalam penyampaian. Kemampuan ini biasanya diwujudkan oleh apa yang disampaikan mudah dimengerti. Peserta tidak terlalu lama untuk paham apa yang disampaikan oleh pendidik. Siswa tidak terlalu lama paham dari seorang guru karena yang disampaikan betul-betul mengandung pikiran, mengandung ilmu yang bagus. Guru sangat pandai mengolah ilmunya, guru sangat menguasai materinya, sehingga mudah dimengerti. Syarat kedua untuk logos yaitu logis, masuk akal. Yang disampaikan betul-betul masuk akal, peserta didik, siswa paham, mengena dengan materinya, karena masuk akalnya itu adalah dari perkembangan terdekat atau N+1, tidak terlalu jauh sehingga susah untuk dilogikakan. Syarat kedua adalah logis. Nah, syarat ketiga dari logos adalah dia mudah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan dunia nyata, sehingga siswa atau peserta didik mudah paham karena bisa mengaitkan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa itu. Logos cirinya ada 3. Yang pertama mudah dimengerti, yang kedua logis, yang ketiga sesuai dengan dunia nyata. Dengan begitu ada keakraban, kedekatan antara guru dengan murid, ada keyakinan untuk belajar, dan ada motivasi belajar dari siswa. Itulah etos, patos, logos. Kemudian modal dasar seorang pendidik yang hebat, modal dasar itu adalah etos, patos, dan logos. Dan itu dimiliki oleh semua pendidik di dunia ini dari negara manapun. Dan ilmu ini jauh sebelum Masehi. Dia 382 itu lahirnya Aristoteles, meninggalnya 322. Jadi sangat lama, dan ilmu ini betul-betul dikuasai oleh para pembicara ulum, para pendidik hebat, pendidik di dunia, dan Anda pasti akan bisa. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.